Rasulullah SAW sudah menjelaskan, tidak akan sempurna iman kita kalau belum mencintai Nabi Muhammad lebih daripada orang tua kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada harta kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Kenapa wanita menjaga jilbab? Karena ingin meniru istri-istri Nabi Muhammad SAW. Bukan karena diperintahkan atau kita mengikuti zaman atau model atau sesaat, tidak. Kita selalu melihat apa yang kira-kira dicintai Nabi Muhammad, apa yang disukai Nabi Muhammad. Saya ingin melakukan orang yang pertama. Jangan menunggu ada orang menyuruh kita, tapi kita yang duluan melakukannya, supaya ini menjadi salah satu bukti nyata kita orang yang mencintai Nabi Muhammad. Bukan berkata cinta Nabi Muhammad, tapi perilaku kita menjadi tanda besar cintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Dan apalagi semakin banyak salawat kita kepada Rasulullah SAW, akan semakin dikenal nama kita oleh Rasul. Pasti Rasul pasti tahu. Begitu mendengar suara kita, oh ini hamba yang suka dan mencintaiku, yang selalu meniruku dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fi, fa'inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ketika saya baca hadis ini, Rasul mengajarkan betapa perhatiannya kepada kita, agar ada hubungan kenalan, ada hubungan silaturahim, ada hubungan batin. Walaupun kita sudah lama jarak kita dalam zaman Rasulullah SAW, sekian tahun, 1400 tahun Rasul sudah wafat. Tapi Rasulullah SAW masih mengajarkan kita, mengajak kita untuk ada ikatan batin bersama Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mau ada ikatan batin sama Nabi Muhammad SAW? Apa Rasulullah SAW? Supaya kita ada ikatan yang kuat, hubungan baik batin kita sama Rasulullah SAW. Rasul menajarkan melalui hadisnya, Inna min afdali ayyam fi yawmal jum'ah. Sebaik-baik harimu, hari-hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fi. Berbanyaklah salawat kepadaku di hari itu. Berbanyaklah salawat kepadaku di hari itu. Kenapa? Apa kelebihan bersalawat sebanyak-banyaknya di hari Jumat untuk Rasulullah SAW? Karena di ujung hadis berkata, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian kepadaku di hari Jumat akan Allah sampaikan kepadaku walaupun beliau sudah dimakamkan di Madinah. Siapa yang tidak mau dikenal oleh Rasulullah SAW? Ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Tugasnya apa? Ketika ada seorang hamba bersalawat di hari Jumat, malaikat itu membawakan salawatnya, dan dia terbang ke Madinah, dan dia sampaikan, ya Rasulullah, ini salawat ibu fulanah. Disebutkan namanya. Siapa yang tidak mau dikenal nama kita oleh Rasulullah SAW? Kalau Rasul mendengar nama kita dalam kebaikan dan kita dikenal oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang banyak salawat, kira-kira Rasul senang tidak? Apalagi kita jamaah sekalian. Kalau Rasul aja bisa senang, apalagi kita. Rasul aja belum bertemu kita, dia telah menyampaikan rasa rindunya kepada kita melalui sahabat. Ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya habis menuburkan seorang yang sudah wafat. Selepas itu Rasulullah SAW duduk dan membawa kain macam tusukan. Dia tunjukkan tusukannya ke tanah dan dia meneteskan air mata. Sahabat kaget melihat Rasulullah SAW sepertinya lagi nangis dan sedih. Apa dia sampaikan? Kenapa ya Rasul? Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyampaikan, merindukan saudaraku. Aku merindukan saudaraku. Sahabat langsung bertanya, apakah kami bukan saudaramu ya Rasul? Rasul menjawab, bukan. Kalian bukan saudara, tapi kalian sahabatku. Siapa saudara? Sampai ada rasa cemburu para sahabat
melihat begitu rasa rindu Rasulullah SAW kepada kita. Kata Rasulullah bersabda, saudaraku, orang-orang yang datang setelahku, tapi mereka iman dan percaya kepadaku. Mereka menerima apa bawaanku, dan mereka berani dan bersedia membelaku, menurbangkan segalanya untukku. Itulah saudara. Tolong wahai sahabatku, sampaikan salam kepada mereka, dan aku menunggu saudaraku nanti di hadapan pintu surga. Berarti orang yang bertemu Rasul di pintu surga, sebelum masuk surga, Rasul akan sendiri membagikan air minum dari tangannya, dari air Al-Kautsar. Barang siapa yang sekali minum, tidak akan haus selama-lamanya. Wallahi rugi orang yang hidup di umat ini. Rugi orang yang hidup di akhir zaman. Rugi yang tertulis namanya menjadi umat Nabi Muhammad, tapi di hari kiamat tidak bisa bertemu Nabi Muhammad. Di hari kiamat dicegah oleh malaikat, kamu tidak boleh bertemu Nabi Muhammad. Kenapa? Ditanya dia kaget. Sampai Rasul berkata, ini ummati, ini umatku. Kenapa? Kata malaikat, dialah melakukan sesuatu yang melanggar apa yang kamu bawa. Makanya tidak kami izinkan untuk bertemu. Betapa ruginya kita. Sudah rugi di dunia tidak bertemu, rugi lagi di akhirat tidak bertemu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jamaah sekalian, jangan rugi dua kali. Jangan menjadi orang yang rugi dua kali. Hidupkanlah hati kita dengan cinta Nabi Muhammad. Dan sebanyak-banyaknya salawat. Wallahi manfaatnya bukan untuk Nabi Muhammad saja, tapi manfaat salawat itu untuk diri kita sendiri. Terkabul hajat kita, diampuni dosa kita, dijamin husnul khatimah, diangkat kesusahan, dilunasi hutang, disembuhkan penyakit, dikabulkan segala hajat, terjamin dapat syafaat beliau. Banyak sekali ribuan manfaat salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan nama kita oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Belum lagi akan mendapat setiap kali salawat 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tidak mau dirahmati Allah? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alayya wahida, sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang salat kepadaku 1 kali, akan dibalas oleh Allah 10 kali rahmat. Tapi khusus keistimewaan salawat kita di hari Jumat, jangan disia-siakan. Kalau bisa, sebagaimana saya punya kebiasaan dari guru mengajarkan, walaupun saya tidak sekuat dengan guru saya. Guru saya subhanallah mulai habis maghrib hari Kamis. Karena mulai habis maghrib hari Kamis sudah masuk malam Jumat. Mulai dari habis maghrib hari Kamis, dia tidak beraktivitas dan dia tidak berbicara sama siapa-siapa. Menghabiskan waktu mulai habis maghrib hari Kamis sampai azan maghrib hari Jumat. Selain dia melaksanakan salat fardu, sunnah qabliyah ba'diyah, dia menghabiskan waktu malam hari sampai subuh, lanjut lagi sampai Jumat, lanjut lagi sampai maghrib. Dia mengisi sebanyak-banyaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sering berkali-kali bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Orang yang tidak pernah merasa bosan dalam bersalawat, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Memang kita tidak bisa maksimal sebagaimana guru saya, tapi paling tidak kita mampu tembuskan 300, 400, kalau boleh 1000, dan tidak mengambil seberapa jam, 1 jam atau 2 jam. Apakah kita keberatan 1000 kali bersalawat? Dan saya ijazahkan salawat kepada jemaah sekalian. Saya punya kebiasaan diawali salawat itu dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat kita, tahiyat. Kan ujungnya kan ada salawat. Yang innaka hamidun
Itu namanya disebutkan oleh ulama, namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut salawat Ibrahimiyah? Karena ada nama Nabi Ibrahim di sini. Saya punya kebiasaan, setiap mau bersalawat diawali dengan 10 kali bersalawat Ibrahimiyah. Baru habis itu saya bersalawat bebas. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh. Saya mengambil pelajaran dari berbagai macam salawat yang sederhana tapi juga lengkap adalah Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Atau sallallahu alaihi wasallam taslima. Sallallahu alaihi wasallam taslima. Sallallahu alaihi wasallam taslima. Sama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallallahu alaihi wasallam taslima. Mau lebih singkat lagi, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sebanyak-banyak. Mana yang kita bisa boleh? Basahi lidahmu dengan sebanyak-banyaknya salawat. Lagi jalani tugas, lagi masak, lagi cuci pakaian, lagi pergi, lagi kemana-mana. Tolong, khususnya di hari Jumat dan malam Jumat, kita tidak bosan berjam-jam megang handphone kita malam sampai sudah berat, ngantuk dan tidur. Coba kalau kita khususkan malam Jumat, walaupun kita main handphone, tapi kita share sebanyak-banyaknya kepada kawan dan teman-teman, mengingatkan mereka bersalawat. Coba betapa besar pahalanya, dan betapa nanti rasa bangga Rasulullah SAW kepada kita, karena kita selalu mengingatkan diri kita dan orang lain untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di malam Jumat dan di hari Jumat. Sampai ada seorang bertanya, guru saya seorang ulama besar di kota Madinah. Ketika ada orang bertanya, mana yang lebih afdal di hari Jumat dan malam Jumat? Apakah sebanyak-banyaknya baca Quran atau sebanyak-banyaknya baca salawat? Beliau menjawab, di malam Jumat dan di hari Jumat khusus dan istimewa, lebih baik dianjurkan untuk berbanyak salawat daripada banyak baca Quran. Coba bayangkan. Kenapa? Karena malam Jumat dan hari Jumat itulah permintaan Nabi Muhammad. Masa kita tidak berkenan mempunyai permintaan, mengamalkan apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap habis azan kita diminta oleh Rasulullah SAW sendiri, ketika barang siapa yang mengikuti muazzin dan mengucapkan apa yang diucapkan oleh para muazzin, dan dia berkata, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah, dia berdoa yang kita tahu doa azan atau lepas azan, diawali salawat, kemudian baru doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma sampai innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca dan mengamalkan amalan ini, hullat lahu syafa'at yaumil qiyamah, akan dijamin mendapatkan syafaatku hari kiamat. Dimanapun saya berada, ketika mendengar azan, biarpun saya lagi di jalan, saya mengikuti salah satu suara azan di masjid-masjid di jalan. Mengapa saya menjaga mengikuti azan ini? Karena saya ingin mendapatkan doa yang setelah azan ini. Karena Rasul berpesan untuk menjaga doa ini. Memang tidak wajib, sunnah, tapi betapa besar pahalanya di sisi Allah bagi orang yang membaca doa selepas azan itu, akan terjamin tertulis namanya menjadi orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya jamaah sekalian, kembali lagi kita perlu cek isi hati kita. Kira-kira di isi hati kita adakah
selain Allah dan Rasulnya yang lebih mulia di hati kita. Kalau ada yang diisi hati kita lebih mulia daripada Allah dan Rasulnya, dikhawatirkan jangan-jangan kita selama ini munafik. Karena jamaah sekalian, latihkan, biasakan dirimu untuk sebanyak-banyaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahi banyak hajat kita yang kita hadapi, kendala dan kesulitan, akan Allah angkat segalanya karena keberkahan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk dalam doa kita. Saya ijazahkan juga untuk jamaah sekalian, ketika Anda berdoa selalu disertai salawat. Di awali salawat, di tengahnya salawat, di akhirnya salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampuni saudara kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, karunialah kepadaku rumah tangga sakinah wa rahmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berilah jodoh yang baik yang bisa memimpin saya dunia akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berilah keturunan yang saleh-salihah. Jadi setiap langkah doa selalu ada salawat. Insya Allah semakin berkah doa kita dan semakin dijamin diterima dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala.